akan menjelaskan mengenai definisi kekerasan seksual. Menurut Purwandari, kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Sedangkan menurut Suhanjati, kekerasan seksual dikatakan ketika korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal tetapi juga sosial dan kultural. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan secara sederhananya, kekerasan seksual merupakan tindakan perilaku seksual yang dilakukan secara paksa. Salah satu contoh kekerasan seksual ini yaitu pemerkosaan, di mana seseorang melakukan perilaku seksual dengan cara sengaja dan dipaksa, sedangkan korban tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Pada dasarnya, kekerasan seksual itu tidak hanya pemerkosaan saja, namun dengan hal-hal kecil juga dapat disebut dengan kekerasan seksual. Misalnya menyentuh, meraba, mencium, atau hal-hal lain yang berbaur dengan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Aulia. Saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Menurut Finkelhor dan Brown, pada tahun 1986, mereka telah mengkategorikan 4 jenis berbeda dampak traumatis akibat kekerasan seksual pada anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa gejala fisik saja, namun juga dapat mempengaruhi psikologi anak. Keempat dampak tersebut antara lain, yang pertama, traumatic sexualization, yaitu trauma secara seksual. Trauma secara seksual pada korban mengakibatkan korban cenderung akan menolak hubungan seksual di masa yang akan datang, di mana dalam kasus rumah tangga, hal ini menjadi konsekuensi bahwa ia dapat saja menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selanjutnya, Finkelhor juga menemukan bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung akan menjadi penyuka sesama jenis. Mereka akan memilih menjalin hubungan sesama jenis sama perempuan karena tidak percaya pada pria. Yang kedua, betrayal. Betrayal yaitu pengkhianatan yang dirasakan anak terhadap orang tuanya. Seorang anak pasti sangat mempercayai dan merasa bergantung pada orang tuanya. Namun jika dirinya mengalami kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, anak akan merasa dikhianati dan merasa keamanannya terancam. Dampak yang ketiga yaitu powerlessness, perasaan tidak berdaya. Rasa tidak berdaya muncul karena korban hidup dengan ketakutan. Sayangnya, tidak hanya rasa takut saja, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan, serta rasa sakit dialami oleh korban dalam kehidupannya. Perasaan tidak berdaya membuat korban merasa dirinya adalah orang yang lemah, tidak mampu dan tidak efektif dalam melakukan pekerjaan. Dampak yang keempat yaitu stigmatization, yaitu timbulnya perasaan bersalah dan malu pada diri korban serta memandang bahwa gambaran dirinya buruk. Perasaan bersalah dan malu muncul akibat ketidakberdayaan, di mana korban merasa tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan merasa dirinya berbeda dengan anak-anak lain di sekitarnya. Ia akan marah pada tubuhnya sendiri karena penganiayaan yang terjadi terhadapnya. Beberapa korban lainnya bahkan ada yang menggunakan obat-obatan ataupun alkohol demi menghukum tubuhnya sendiri. Mereka ingin menumpulkan indera mereka dan berusaha menghilangkan atau menghindari memori tentang kekerasan yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya yaitu strategi penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Korban kekerasan seksual akan menerima berbagai faktor yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikisnya. Penanganan korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis diperlukan ketika anak mengalami gangguan dan kerusakan di organ vitalnya. Biasanya dilakukan visum untuk memastikan organ apa yang terganggu dan diberikan tindakan yang tepat oleh tim medis.
Yang kedua, rehabilitasi psikis dan sosial. Rehabilitasi psikis dan sosial diperlukan untuk mengetahui bagaimana keadaan psikis anak karena kekerasan seksual rentan memunculkan gangguan psikososial atau psikologis sehingga harus diberikan penanganan oleh pekerja sosial profesional, psikolog dan psikiater. Yang ketiga yaitu rehabilitasi hukum atau penanganan hukum ini perlu diberikan kepada korban untuk menindak pelaku kekerasan seksual.